Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah dengan NIM 24505010111214. Saya dari kelas M. Di sini saya akan memenuhi tugas sosiologi peternakan dengan membahas studi kasus, yaitu keberhasilan dalam budidaya sapi. Budidaya sapi adalah salah satu usaha peternakan yang telah lama menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di pedesaan. Selain sebagai sumber protein hewani, budidaya sapi juga memberikan dampak besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Di banyak daerah, keberhasilan budidaya sapi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas pangan, pemilihan hewan yang baik, serta pemahaman tentang kesehatan ternak. Dalam konteks ini, lembaga masyarakat yang ada di sekitar peternak berperan besar dalam menyediakan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil budidaya sapi. Keberhasilan dalam budidaya sapi dapat terhambat oleh berbagai tantangan yang bersifat teknis, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa tantangan utama dalam budidaya sapi adalah: 1. Keterbatasan ekonomi. Banyak peternak yang kesulitan mendapatkan pinjaman, pembiayaan, atau modal awal untuk memulai usaha ternak ini. 2. Kualitas pakan yang tidak stabil. Pakan adalah faktor utama dalam keberhasilan budidaya sapi. Pakan yang buruk atau tidak cukup dapat menyebabkan sapi tidak dapat tumbuh dengan optimal. Lalu ada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Kurangnya pemahaman tentang teknik budidaya sapi yang efisien, manajemen keuangan, serta pengelolaan kesehatan ternak dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan usaha peternakan. Dalam hal ini, lembaga masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peternak menghadapi tantangan-tantangan untuk terciptanya keberhasilan dalam budidaya sapi ini. Beberapa lembaga masyarakat yang dapat menjadi faktor keberhasilan antara lain adalah: 1. Kelompok peternak. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan lain-lain. Kelompok ini juga memungkinkan peternak untuk saling berbagi informasi tentang teknik budidaya yang lebih efisien, lalu mengatasi masalah dan mengadakan pelatihan bersama. Lalu ada koperasi peternak. Pertama, penyediaan modal usaha, lalu juga ada pemasaran bersama. Lalu yang ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk pendampingan teknis dan juga pemberdayaan ekonomi. Nah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM berperan dalam mendukung keberhasilan dalam sektor peternakan melalui berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Fungsi utama LSM di bidang ini adalah membantu peternak lokal, memberikan pelatihan dan pendidikan, menyebarkan praktik peternakan yang ramah lingkungan, serta mendampingi peternak dalam menghadapi tantangan ekonomi atau kebijakan. Ciri umum LSM peternakan meliputi: 1. Memiliki kekekalan. Terdiri dari beberapa anggota masyarakat, penting dipelihara karena berfungsi bagi masyarakat. 2. Memiliki tata kelakuan, membantu peternak. 3. Memiliki tujuan sesuai fungsinya. Fungsi membantu dan mengarahkan peternak, tujuannya adalah meningkatkan keberhasilan budidaya ternak. Tradisi tertulis dan tidak tertulis. LSM ini memiliki aturan-aturan, sanksi, dan reward yang telah dibuat dan disetujui oleh anggota LSM. Untuk mempelajari lembaga ini secara analisa fungsional, diperlukan pendekatan yang mengamati cara lembaga tersebut bekerja dalam memenuhi fungsinya di masyarakat. Menurut saya juga LSM ini sangat-sangat membantu peternak untuk menunjang keberhasilan dalam budidaya ternak. Pemilihan studi kasus keberhasilan budidaya sapi bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kontrol sosial melalui kesesuaian atau kepatuhan. Hal ini menciptakan kontrol sosial yang lebih baik, di mana peternak secara sadar dan sukarela meniru cara yang terbukti berhasil karena mereka melihat dan menyadari manfaatnya secara langsung. Dengan begitu, keberhasilan budidaya ternak di masyarakat dapat meningkat secara bersama-sama. Lalu ada perubahan sosial. Sumber perubahan sosial dari kasus ini dapat berasal dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu sumber
utama di mana meningkatnya pengetahuan dan kepedulian publik terhadap kasus budidaya sapi ini. Faktor ini diperkuat oleh peran lembaga swadaya masyarakat melalui pemberitaan, kampanye digital, dan dokumenter yang menyoroti praktik atau hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan budidaya sapi ini. Faktor penyebab perubahan sosialnya adalah faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor kesadaran masyarakat, faktor politik, dan peran aktivis atau LSM. Faktor pendorong dan penghambat. Satu, faktor pendorongnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat terkait budidaya sapi ini. Lalu ada peran media dalam penyampaian informasi. Lalu ada kemajuan teknologi. 4, ada tekanan ekonomi. Lalu ada regulasi pemerintah dan kebijakan internasional. Lalu faktor penghambatnya adalah prioritas atau profitabilitas industri peternakan. 2, kurangnya pengetahuan atau informasi dari peternak. 3, keterbatasan pakan atau nutrisi yang baik untuk hewan. Lalu 4, kurangnya dukungan teknologi. 5, kurang koordinasi antar sesama peternak. Lalu ada analisis kekuasaan dan wewenang dari studi kasus keberhasilan budidaya sapi. Definisi kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks isu keberhasilan budidaya sapi merujuk pada kemampuan atau pengaruh peternak untuk dapat membudidayakan sapi. Untuk tujuannya adalah untuk keberhasilan atau hal yang maksimal. Lalu 2, dimensi kekuasaan dan saluran kekuasaan. Government, pemerintah sebagai institusi memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan, penerapan regulasi, serta penegakan hukum yang mengatur atau membantu peternak dalam membudidayakan sapi. Lalu B, tradisional ideologi. Terhubung dengan nilai budaya, norma sosial, dan praktik sejarah membentuk otoritas yang mengendalikan kebijakan, kesejahteraan hewan, serta bagaimana ideologi ini berfungsi untuk mempertahankan atau mengubah cara kita untuk bagaimana caranya untuk berhasil dalam budidaya sapi ini. Lalu sumber-sumber kekuasaan dalam konteks analisis kekuasaan dan wewenang terkait keberhasilan budidaya sapi ini adalah dalam industri peternakan mengacu pada asal-usul atau dasar kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai aktor, pemerintah, industri, organisasi sosial, konsumen, dan lain-lain, dalam mempengaruhi atau meningkatkan skill terhadap peternak dalam membudidayakan sapi. Lalu unsur-unsur kekuasaan. Pertama, ada love, kasih sayang dan kepedulian lembaga LSM terhadap ternak. Lalu ada fear, ketakutan terhadap dampak peternakan yang kesejahteraannya terganggu karena akan berpengaruh terhadap ternak itu sendiri dan juga dapat mempengaruhi penurunan ekonomi para petani atau peternak. 5, cara mempertahankan kekuasaan, advokasi kebijakan dan regulasi, melobi pemerintah untuk memperletak regulasi kesejahteraan hewan melalui penanggulangan kebijakan publik, kampanye publik, dan peningkatan keberhasilan budidaya sapi. Edukasi masyarakat dengan memberi edukasi terhadap peternak untuk mengetahui pentingnya cara membudidayakan sapi. Lalu ada membangun aliansi strategis, bermitra dengan akademisi dan ahli, lalu menggandeng pendiri, dokter hewan, dan pakar kesejahteraan hewan untuk dapat menyusun keberhasilan dalam budidaya sapi ini. Lalu ada tekanan terhadap korporasi,
kampanye boikot mengajak masyarakat untuk lalu ada penguatan kapasitas internal LSM, penguatan tim ahli dengan merekrut ahli hukum atau ahli-ahli yang dapat menunjang keberhasilan dalam budidaya sapi, komunikasi, lalu ada ahli pengetahuan dalam bidang-bidang peternakan ini. Lalu bentuk-bentuk wewenang, banyak bentuk yang saling berkaitan dapat digunakan oleh LSM untuk mewujudkan wewenang mereka dalam hal membantu peternak dalam keberhasilan budidaya sapi. LSM dapat mendorong peternak untuk dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ilmu, skill peternak dalam membudidayakan sapi. Oke, sekian penjelasan atau presentasi yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.